Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar ya. Baiklah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang peta konsep atau gambaran umum pada mata kuliah perancangan kontrak bisnis syariah. Kita belajar bareng yuk. Pada mata kuliah ini, perancangan kontrak bisnis syariah terdiri dari 6 pokok bahasan yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Jadi, untuk pokok bahasan yang pertama itu membahas tentang konsep dasar akad syariah. Untuk pokok bahasan yang kedua itu membahas tentang klasifikasi akad. Untuk pokok bahasan yang ketiga yaitu membahas tentang format kontrak bisnis syariah. Untuk pokok bahasan yang keempat itu membahas tentang macam-macam akad. Untuk pokok bahasan yang kelima itu membahas tentang pelaksanaan kontrak. Untuk pokok bahasan yang keenam atau yang terakhir itu membahas tentang penyelesaian sengketa. Baiklah teman-teman, pada pokok bahasan yang pertama yaitu konsep dasar akad syariah. Di sini terdiri dari 3 subbahasan. Subbahasan yang pertama yaitu asas-asas akad syariah. Subbahasan yang kedua yaitu pembentukan akad. Di sini kita akan mengenal istilah sigotul akad atau sigot akad, al-aqid atau subjek akad, mahalul akad atau objek akad, maudu'ul akad atau tujuan akad. Untuk subbahasan yang ketiga yaitu membahas tentang syarat-syarat akad, dan juga kita akan membahas tentang syurutul in'iqad atau syarat terjadinya akad. Yang kedua syurutus sihah, syarat sahnya akad. Yang ketiga syurutun nafad, syarat pelaksanaan akad. Dan yang terakhir itu adalah syurutul luzum, syarat keharusan pada akad. Pokok bahasan yang kedua yaitu klasifikasi akad. Pada klasifikasi akad ini terdiri dari 3 subbahasan. Yang pertama adalah klasifikasi berdasarkan jenis akad. Yang kedua adalah klasifikasi berdasarkan konsekuensi hukum. Yang ketiga klasifikasi akad dalam bisnis syariah. Nah, klasifikasi akad dalam bisnis syariah ini terdiri dari 2 kategori, yaitu akad pertukaran dan akad percampuran. Nanti di dalam akad pertukaran itu akan dijelaskan yang mana yang diperkenankan, yang mana yang dilarang, yang mana yang diperdebatkan. Pokok bahasan yang ketiga yaitu membahas tentang format kontrak bisnis syariah. Di sini terdiri dari 3 subbahasan. Yang pertama ada dasar hukum kontrak bisnis syariah. Yang kedua yaitu komposisi dan susunan akta kontrak bisnis syariah. Yang ketiga yaitu klausul-klausul kontrak bisnis syariah. Pokok bahasan yang keempat yaitu membahas tentang macam-macam akad. Macam-macam akad di sini ada akad murabahah, yang kedua ada akad mudorobah, yang ketiga ada akad ijaroh, yang keempat ada akad musyarakah, yang kelima ada akad wakalah. Pada masing-masing akad ini kita akan membahas tentang pengertiannya, kemudian dasar hukumnya, kemudian rukun dan syarat, ketentuan-ketentuan, skema dari akad, dan juga contoh dari masing-masing akad. Pembahasan yang kelima yaitu pelaksanaan kontrak. Pelaksanaan kontrak di sini ada 3 subbahasan. Yang pertama itu kita akan membahas tentang prestasi. Yang kedua membahas tentang wan prestasi. Yang ketiga membahas tentang pembelaan pihak yang dituduh wan prestasi. Selanjutnya pembahasan yang keenam dan yang terakhir itu membahas tentang penyelesaian sengketa dan terdiri dari 3 subbahasan. Yang pertama yaitu pembiayaan bermasalah. Yang kedua sebab-sebab pembiayaan bermasalah. Yang ketiga yaitu penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui lembaga di luar pengadilan, seperti melalui internal bank syariah atau mediasi perbankan atau arbitrase syariah. Yang kedua yaitu penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui lembaga pengadilan. Baiklah teman-teman, itu adalah gambaran umum atau peta konsep
mata kuliah penyusunan kontrak bisnis syariah selama 1 semester ke depan. Saya harap teman-teman bisa sedikit paham apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan dan tetap semangat. Terima kasih. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.